Ya udah nggak apa-apa. Padahal udah setengah jam ya. Aduh, udah tadi. Oke. Kalian sih nggak ngingetin. Perasaan sudah dinyalain ternyata belum kerekam. Yaudah, ulang lagi. Ya udah. Sebelumnya kan kalian masuk ke pembelajaran baru ya pemasaran online itu. Nah, pemasaran online kemarin kan udah beberapa kelompok, beberapa grup sudah mempresentasikan di depan. Sekarang memasuki babak baru pemasaran online itu dari kelompok 5. Kita coba kalian untuk literasi dulu ya, membacakan di depan. Kelompok 5, sebentar. Kelompok 5 masih ingat? Kelompok 5 maju dulu. Itu nyala nggak? Apa PPT-nya ada? Udah. Udah kok udah terus. Ada deh. Mana remote? Oh iya. Ya. Kirim ke Pak Widi apa? Udah. Udah ada. Itu udah nyala belum? Mana remote? Ini ada tuh. Pak, ada mana? Kartu 3 pertanyaan aja. Udah nyala belum? Apa? Kalian bisa lihat di grup yang itu, di grup WA grup ya, ada PPT-nya juga. Atau sambil memperhatikan di depan sini boleh. Ya, silakan dimulai. Nanti Bapak siarkan live ya. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan pemasaran online. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Isma Maulida. Ini adalah Laska. Dan banget sekali. Operator ya. Operator tapi nanti sih. Operator untuk nggak di slide. Operatornya di sini. Ya, pakai ini dong. Ini. Pengertian pemasaran online, pemasaran online disebut sebagai satu marketing, marketing atau online marketing merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui
atau menggunakan media internet atau jaringan www World Wide Web. Manfaat pemasaran online, pemasaran online yaitu melakukan perubahan dengan cepat, memperoleh hasil secara real time, dengan kesenangan demokratis tertentu, banyak media pilihan, pengguna yang efektif antara pemasar dengan konsumen, dan kemampuan konversi instan. Keuntungan dan kekurangan pemasaran online. Keuntungannya yang pertama, organisasi lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, memudahkan mengelola barang. Yang ketiga, pelayanan lebih fokus. Yang keempat, riset pasar lebih mudah. Yang kelima, riset pasar lebih mudah. 6, mulanya biaya pemasaran. 7, kemudahan memilih target pasar. 8, tidak terbatas uang ke waktu. Kekurangan ya, yang pertama, yang pertama, tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Yang kedua, rawan dibohongi atau ditipu. Yang ketiga, dibohongi. Yang ketiga, dibohongi supplier. Yang keempat, barang tidak sampai ke pembeli. Yang kelima, sabar saat banyak customer hanya sekedar tanya-tanya. Yang keenam, menjadi subjek pelanggan. Yang ketujuh, dibanding-bandingkan dengan online supplier. Yang kedelapan, omset akan menurun jika barang tidak up to date. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online atau e-commerce dan blog. Bentuknya dapat berupa yang pertama ada search engine marketing atau mesin pencari. Merupakan tempat pertama pelanggan mencari informasi bisnis, produk, dan jasa sebelum memutuskan membeli sesuatu. Yang kedua, Google menjadi rujukan pencarian di internet. Mencari perusahaan, produk, brand atau kata kunci penting terkait produk sebaiknya dapat merujuk ke informasi di website. Yang ketiga ada email marketing. Umumnya dipahami sebagai media yang digunakan untuk berpromosi berisikan informasi produk dan jasa yang ditujukan untuk kelompok pengguna internet. Lalu ada sifat-sifat marketplace. Yang pertama, memiliki market yang lebih luas. Yang kedua, dapat dikunjungi konsumen selama 24 jam. Yang ketiga, tidak perlu ada toko secara langsung. Yang keempat, jangkauan pasar luas. Yang kelima, pembelian dapat dilakukan di mana saja. Lalu, yang diinginkan oleh pembeli itu ada 4. Yang pertama, barang yang berkualitas. Yang kedua, harga kompetitif. Ketiga, pengiriman cepat. Dan yang terakhir, promo menarik. Perbedaan konsumen online dan offline. Yang online itu yang pertama belanja simpel, yang kedua tidak memiliki banyak waktu, yang ketiga mempergunakan cashback atau promo. Yang offline yang pertama punya banyak waktu luang, yang kedua pengalaman melihat langsung, yang ketiga kesempatan mencoba terlebih dahulu. Sosial media. Sosial media merupakan alat promosi yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi dapat lebih luas. Sosial media sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Contohnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Tips penjualan di Instagram yang pertama endorse, yang kedua menampilkan beberapa gambar atau foto yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan adalah sebuah keharusan. Yang ketiga, pastikan gambar-gambar yang ditampilkan berkualitas baik serta informasi yang ditampilkan sangat lengkap. Yang keempat, untuk meraih kepercayaan dalam online marketing, Anda perlu menampilkan semacam testimoni atau pembuktian dari beberapa pihak tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Testimoni sangat diperlukan agar calon konsumen dapat percaya untuk menjadi konsumen Anda. Terus berikutnya ada kekurangan Instagram. Yang pertama ada persaingan sangat ketat. Terus kedua banyak spamming di Instagram. Ketiga durasi video pendek. Keempat ada foto yang ditampilkan berukuran kecil. Kelima harus selalu update atau posting konten agar terus terlihat timeline. Terus strategi penjualan di Facebook. Yaitu pertama ada main tag. Kedua berbagi konten. Tiga gunakan grup jual beli. Keempat ada berikan hadiah atau giveaway.
Terus yang kelima ada minta ulasan atau review dari pelanggan. Terus kelebihan dari Facebook itu yang pertama ada kualitas gambar tidak berubah. Kedua, bisa unggah video berdurasi panjang. Tiga, bisa mengulas produk dengan panjang lebar. Empat, bisa buat fanpage. Anda tidak perlu membuat akun baru untuk berjualan. Cukup ada desain untuk mengumpulkan teman atau konsumen. Terus ada 6 tips pemasaran online yang aman. Yang pertama, baca peraturan di setiap platform. Kedua, ada pilih metode pembayaran yang aman. Ketiga, berikan informasi yang lengkap dan benar. Keempat, penjual online wajib sertakan kontrak. Kelima, simpan bukti transfer. Keenam, bergabung dengan komunitas. Kemudian dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Dianwar. Jadi, saya akan menanya perubahan apa yang dialami setelah ada di pemasaran online. Ulang ya. Dari awal nih, Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Melisa Dianwar. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya mau tanya, perubahan apa sih yang dialami setelah adanya pemasaran online? Terima kasih. Jadi Mbak Kosena, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa sih kita harus melakukan pemasaran secara online? Saya Alexandria Samaya dari perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasaran online? Terima kasih. Ya, setelah ada 3 pertanyaan tadi, jadi kelompok yang di depan mencoba mencari jawabannya yang terbaik buat kalian ya. Ini termasuk dalam literasi. Jadi sebelum kalian melakukan project, percobaan atau melakukan penerapan aplikasi dalam dunia nyata ya. Literasi terlebih dahulu. Pemahaman-pemahaman tentang pemasaran online. Apa saja sih yang menyebabkan sekarang sedang booming-boomingnya pemasaran online. Bahkan hari ini katanya Tokopedia. TikTok Shop ya? TikTok Shop ditutup katanya. Udah ngecek belum? TikTok Shop masih ada nggak? Wah, berarti belum ditutup. Dikasih waktu sampai kapan? Nggak tahu. Ya makanya kemarin kan Bapak dapat informasi kalau hari ini katanya TikTok Shop mau ditutup. Makanya saldo yang Bapak jualan itu Bapak tarik dulu. Semalam ditarik lumayan lah. Buat jajan-jajan. Jualan online. Kalian juga bisa jualan online masing-masing. Nggak pakai modal. Cuma modal handphone doang. Nanti setelah ini Bapak coba tayangkan ya yang kalian usahakan kemarin membuat promosinya lewat online. Bahkan ada
Kelas 10 sih, bukan kelas kalian. Yang membuat promosi itu masuk ke timeline. Lumayan timeline di TikTok Shop. Jadi viewernya itu nambah banyak banget, cepat. Dalam 1 minggu itu bisa sampai 11 juta. Iya. Itu nggak pakai ini, nggak pakai algoritma TikTok. Ya, sudah, silakan. Ini Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rere kelompok 4. Pertanyaannya itu, perubahan apa yang dialami setelah adanya pemasaran online? Yang pertama, jangkauan yang luas. Yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga, lebih hemat biaya. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kelima, mengetahui perilaku konsumen. Yang keenam, lebih banyak strategi. Yang ketujuh, mudah untuk mengukur performa bisnis. Yang terakhir, ada mudah untuk melakukan riset. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda kelompok 2. Pertanyaannya itu, mengapa kita harus melakukan pemasaran secara online? Jawabannya, untuk menjangkau pelanggan potensial melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu mereka membaca, mencari, berbelanja, dan bersosialisasi secara online. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alexa. Kelompok 6, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasaran online? Yang pertama, penyusunan strategi. Yang kedua, memahami konsumen. Yang ketiga, menyiasati kompetisi usaha. Yang keempat, memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi. Ya, itu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok 5 yang sudah memberikan presentasi yang begitu meriahnya ya. Oke, silakan kembali ke bangku dahulu. Oke. Ya, kita tadi sudah bisa kan kamu membaca atau mendengarkan atau melihat dari presentasi yang teman kalian presentasikan itu. Pada dasarnya, pemasaran online itu untuk zaman sekarang, saat-saat inilah, itu wajib hukumnya. Walaupun pedagang-pedagang konvensional, pedagang tanah abang ya, menjerit minta regulasi pemerintah supaya TikTok Shop ditutup. Padahal secara umum nasional ya penjualan dari TikTok Shop itu yang online hanya sekitar 6% dibanding dengan penjualan seperti kayak Tokopedia, Lazada, kemudian Shopee. Yang paling banyak Shopee, 35% secara nasional. Kemudian dari Tokopedia 25 atau 28. Lazada sekitar 18. Ya, jadi sebenarnya ya secara nasional itu kalaupun TikTok Shop ditutup itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah ke toko Tanah Abang atau toko-toko konvensional, nggak masalah. Kenapa? Sekarang masyarakat sekarang kamu banyak sekali mager kan? Mager tau nggak istilah mager? Iya, males gerak. Jalan ke mall itu paling buat apa? Nggak buat belanja-belanja kan? Paling jalan-jalan doang, cuci mata. Iya kan? Apalagi kalau ke Tanah Abang. Udah rame, penuh sesak, panas, banyak copet lagi. Ya, jadi itu. Oke ya. Kita coba ice breaking. Ice breaking, kamu masih ingat? 7 hari dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke ya, clue-nya 7 hari dalam 1 minggu. Kita mau jalan-jalan. Ali, bisa nggak Ali? Udah bisa? Nah. Jadi, clue-nya ingat. Clue-nya
7 hari dalam 1 minggu. Kita akan jalan-jalan. Hari pertama, kita jalan-jalan ke Selandia Baru. Hari pertama ya. Hari pertama kita jalan-jalan ke Selandia Baru. Kamu tahu kan Selandia Baru? Nah. Hari kedua kita jalan-jalan ke Swiss. Ya. Hari kedua kita jalan-jalan ke Swiss. Sekarang hari kelima kita mau jalan-jalan kemana? Jerman. Nah, bisa, bagus. Ada lagi? Jepang bisa. Masih ada lagi? Jawa. Ya, bisa. Baru 2. Jepang, Jerman, Jamaika. Ya. Jawa terlalu luas. Jawa di mana ya? Jepara. Ya, itu jalan-jalan ya. Sekarang jalan-jalan di Indonesia aja deh. Jalan-jalan di Indonesia. Tadi kan keluar negeri. Cluenya 7 hari dalam 1 minggu. Hari pertama kita jalan-jalan ke Senayan. Ya. Hari pertama ke Senayan. Hari kedua kita ke mana ya? Di Semarang bisa ya, di Semarang. Bisa, ngikutin aja lah. Semarang. Hari kedua kita ke Semarang. Hari ketujuh kita ke mana? Mana, Li? Hah? Malang. Monas. Madura. Apa lagi? Manado. Medan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke ya, jadi itu ice breaking supaya kita refreshing aja lagi. Sekarang Bapak akan coba tunjukkan kalian link promosi kalian ya. Bapak ada nggak di sini? Ada ya? Masih nggak bisa juga. Yang Bluetooth-nya nyala, coba dimatikan dulu. Handphonenya mungkin ada nyala apa enggak?
Nah, ini juga nih di sini. Nyalakan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari, alangkah baiknya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Coba cek kanan, kiri, atas, bawah, lingkungan Anda. Yuk, cek dulu, ada sampah apa tidak? Cek dulu ya. Dicek dulu kolong-kolong meja. Ada tikar apa enggak di belakang? Ntar ada tikar lagi. Tikar, sampah. Ya, spill sampahnya. Langsung mengarah ke situ. Oke ya, pada pagi hari ini mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selamanya akan menjadi anak yang berbahagia. Rezeki aman, lancar, sehat, jasmani dan rohani. Jadi, Anda semuanya bisa dengan bahagia menjalani hari-harinya. Ya, pada pagi hari ini, kesempatan kita untuk pembelajaran PKK. PKK, masih ingat nggak PKK? Kepanjangannya apa? Produk kreatif. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan. Sesuai dengan namanya, kalau untuk tahun ajaran kurikulum merdeka, ayo silakan. Kalau untuk pembelajaran kurikulum merdeka, nah sebelah sini aja dulu sebentar. PKK menjadi ganti nama, masih tetap PKK juga, tetapi namanya berubah jadi project kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalian itu harus mempunyai project, harus mempunyai produk, harus bisa menciptakan suatu karya, entah itu karya jasa ataupun barang. Ya. Oke, pada pagi ini sepertinya sudah lengkap semua ya. Ada yang tidak masuk? Jika ya. Jika saat nanti. Nah, pada kesempatan sekarang kita memasuki bab baru tentang pemasaran online. Ya, pemasaran online. Kalian sudah pernah dengar pemasaran online? Pernah? Apa itu pemasaran online? Apa coba Ali? Pemasaran yang dilakukan secara online, Pak. Secara online. Coba. Pemasaran online. Pemasaran online produk yang dijual di sebuah e-commerce. Betul. Baik. Pemasaran online itu apa? Pemasaran yang dilakukan secara online. Secara online. Ayo, Alexandria. Ya, pemasaran online itu mempromosikan produk secara online melalui media sosial